Benar kata orang, penyesalan itu datang terlambat. Seperti sekarang, aku kesal dengan semua tugas yang terus mengganggu pagi, siang, sore, malam, bahkan di hari liburku. Meski mata pelajaran berakhir pada jam 2, namun nyatanya tugas catatan, evaluasi, dan terkadang ulangan harian tidak bisa aku kerjakan dengan baik dalam waktu sesingkat itu. Sehingga karena terlalu lelah, aku selalu memutuskan untuk mengerjakan di lain waktu. Akhirnya tugas itu menumpuk, semakin menumpuk membuatku semakin malas juga mengerjakannya. Ditambah ibu yang terus mengomel membuatku semakin muak dan menyesal atas perbuatanku waktu itu. Namanya Bu Silvi, seorang guru yang tegas dan sabar. Aku tak jauh berbeda dengan teman-teman sekelasku yang tak pernah serius dalam menuntut ilmu. Yang kami pikirkan hanya tentang kesenangan. Sebenarnya aku tidak begitu tertarik dengan jam pelajaran terakhir ini. Terlebih, Bu Silvi sering menatap kelas kami dengan tatapan menyebalkan itu. Kelasku yang kacau seketika berubah. Bu Silvi datang dengan pembelajaran-pembelajaran yang membosankan. Sangat membosankan. Rasanya aku ingin mempercepat waktu pulang. Bu Silvi tak pernah absen untuk selalu mempertanyakan kehadiran kami. Tidak hanya aku, yang lain pun bosan dengan pembelajaran yang beliau berikan. Kami sering mencuri-curi kesempatan untuk sekedar minum. Lalu menyudahi kegiatan itu saat beliau menatap kami. Kami juga sering mengobrol, karena materi yang beliau berikan terlalu membosankan. Lagi-lagi, kami berhenti saat beliau menatap kami. Tak jarang, kami mempermainkan aplikasi kekinian sambil sesekali melirik beliau. Karena jujur saja, aplikasi ini lebih menarik daripada pembahasan yang beliau berikan. Semua itu berlangsung saat beliau sedang menjelaskan. Dan saat beliau sadar, beliau hanya berusaha untuk sabar. Dan aku tak jarang pulas tertidur di jam pelajaran terakhir saat beliau sedang menjelaskan. Saat semua orang bersiap untuk pulang, saat itu aku masih tertidur dengan pulasnya. Tak merasa ada yang mengganggu sedikit pun. Hingga sampai mereka berhamburan keluar, aku tak menyadarinya. Saat itu Bu Silvi datang membangunkanku. Aku terkejut, melirik kanan kiri dengan keadaan kelas yang kosong. Beliau menegurku bahwa seharusnya aku lebih disiplin lagi dan memperhatikan saat beliau berbicara. Aku kesal, tak mengapa, rasanya aku tidak terima saja. Keesokan harinya, aku datang dengan ibu menemui Bu Silvi. Aku tak terima dengan penegurannya waktu itu, sehingga aku melebih-lebihkan cerita pada ibuku, agar ibuku mau membelaku di depan Bu Silvi. Ibu langsung saja menjelaskan apa maksud dari kedatangannya menemui Bu Silvi. Ibu tidak terima dengan peneguran Bu Silvi kepadaku. Padahal cerita itu sengaja aku lebih-lebihkan agar ibu mau membelaku. Bu Silvi mencoba untuk sabar dan menjelaskan maksudnya baik menegurku. Ia hanya ingin aku lebih disiplin dalam pembelajaran dan tidak tertidur lagi di kelas. Ia menjelaskan dengan sangat detail tentang kejadian sore itu. Ibu tidak terima dengan apa yang Ibu Silvi jelaskan, karena ceritanya berbeda dengan apa yang aku katakan. Lalu, saat ibu kepala sekolah datang,
Beliau terlihat bingung dengan apa yang ada di hadapannya. Beliau bertanya, dan lagi-lagi Ibu Silvi kembali menjelaskan. Bahkan perkataannya kali ini ditentang oleh ibu. Ibu masih tidak terima. Beliau masih terus saja menyalahkan Bu Silvi. Aku sedikit gelisah saat itu. Hingga akhirnya ibu kepala sekolah ikut membantu menjelaskan mengenai permasalahan ini. Beliau menegaskan, mungkin ini hanya kesalahpahaman antara Bu Silvi dan aku. Aku merasa bersalah karena telah mengadu domba ibuku dan Bu Silvi. Hingga ibuku masih terus saja membelaku. Ia tak terima anaknya ditegur. Bu Silvi kembali meminta maaf dan menjelaskan bahwasanya ia hanya mendidik aku agar lebih disiplin. Akhirnya, suasana tegang pun mencair. Ibu bersalaman, pamit. Begitu pula aku. Sekarang, waktunya pengumpulan tugas dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dengan rasa malu yang teramat sangat pada Bu Silvi, aku mengumpulkan tugas, dan ia masih menerima kedatanganku dengan baik. Aku bertekad untuk meminta maaf padanya hari ini, dan mengakui kesalahanku waktu itu. Aku harap ia masih bisa memaafkanku, dan harapanku terwujud. Ibu menerima dengan baik permintaan maafku. Beliau hanya menasihati agar aku tidak mengulangnya, dan aku sangat menerima masukannya itu.